الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari ke-17 di bulan Ramadan pada tahun ini, kita kembali berjumpa di studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV. Yang kemarin saya berhalangan hadir dan digantikan oleh guru kita Ustadz Bukhari Muslim. Insya Allah pada sore hari ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar Ramadan dengan salah seorang santri mu'allaf kita yang bernama Indra Siregar. Dia ini juga dari Sumatera Utara, alhamdulillah. Dan Indra Siregar ini sudah genap 1 tahun umurnya di dalam agama Islam, karena dia masuk Islam itu pas bulan Ramadan tahun yang lalu, dan hari ini sudah 1 tahun usianya di dalam agama Islam. Maka saya mengajak pemirsa untuk mendengarkan testimoni kisah perjalanan hidup saudara kita Indra Siregar ini, bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah dan bagaimana pengalamannya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk bisa dialog interaktif melalui saluran handphone di nomor 0812 996 3993 ada di layar monitor Anda. Dan yang mau kirim pertanyaan lewat teks juga dipersilakan kepada nomor tersebut. Saudara-saudara pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, ya kita akan berbincang-bincang sejenak kurang lebih 50 menit ke depan bersama saudara kita Indra Siregar yang alhamdulillah dia sudah mondok di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah, Nabi khair, Ustaz. Alhamdulillah, ini udah pandai bilang bi khair ya. Ini puasa makin cerah wajahnya ini. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, Indra, pemirsa kita ini sangat antusias kalau sudah mendengarkan testimoni para mu'allaf. Boleh nggak diceritakan bagaimana pengalaman Indra bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga Indra menjalankan ibadah Ramadan di mana diwajibkan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan sholat-sholat sunnah tarawih. Boleh diceritakan latar belakang keluarga dulu, perkenalkan dulu nama lengkapnya siapa? Nah, Ustaz. Saya itu Ustaz, anak dari Sumatera Utara, orang tua dari Sumatera Utara, dari Medan. Agak kuatkan suaranya dikit. Tapi saya dari Bengkulu, Ustaz. Dari Bengkulu. Kalau asal orang tua, bapak ibu dari Sumatera Utara, tapi lahir di mana? Di Bengkulu, Ustaz. Oh, sudah lahir di Bengkulu. Iya. Berapa orang bersaudara? Kita ada 3 saudara, Ustaz. 3 saudara. Indra anak keberapa? Anak tengah nomor 2, ada kakak perempuan di Jakarta juga, sama adik satu lagi baru tamat SMA, Ustaz. SMA. Tinggal di mana adiknya? Adiknya tinggal sama kakak juga sekarang, Ustaz. Di Jakarta. Kalau ibu di mana? Ibu di Bengkulu, Ustaz. Ayah masih hidup? Ayah enggak ada lagi, Ustaz. Dari 3 bersaudara, sudah berapa orang yang muslim? Baru anak sendiri, Ustaz. Oh, baru sendiri ya? Masya Allah. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Indra Siregar, Ustaz. Indra Siregar. Umur berapa sekarang? 21, Ustaz. 21. Pendidikan? Kuliah sekarang di PTIK, Ustaz. Sudah kita kuliahkan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Masya Allah, mu'allaf belajar di PTIK. Antum tahu PTIK itu tempat menghafal Al-Quran, subhanallah.
Kita doakan mudah-mudahan anak kita ini, Amin. Indra ini bisa menjadi hafiz Al-Quran. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Indra, sepertinya pemirsa ini penasaran ingin mendengarkan testimoni antum. Bagaimana sih latar belakangnya antum bisa mendapatkan hidayah? Boleh diceritakan? Baik Ustadz, terima kasih waktunya. Awal tahun, kalau diceritakan kenapa bisa dapat hidayah gitu, mungkin panjang ya Ustadz ceritanya. Iya. Namun ada kita bahas pada saat ini bahwa ada poin-poin penting yang saya tidak dapatkan rasakan di agama sebelumnya Ustadz. Ada poin-poin penting yang tidak ya. dirasakan di agama sebelumnya. Apa diantaranya apa itu? Baik Ustadz. Pertama, ana itu belajar perbandingan agama dulu Ustadz. Di Subhanallah. situ. Ya. Belajar perbandingan agama itu sendiri dari baca buku atau ada gurunya? Jadi dari SMP itu saya disekolahkan di asrama Kristen. Oh ya. Jadi di situ kita belajar itu buku itu kan. Oh, perbandingan agama. Ya. Dari di situ dan Nana waktu SMA di situ makin suka nonton di video YouTube gitu Ustaz. Oh, YouTube siapa yang sering suka ditonton dulu? Dulu itu Ana suka nonton Felix Xiao. Oh, Felix Xiao. Felix Xiao. Dari Buddha itu. Ya, Ustadz Muntaginting itu sama perbandingan siapa Ustadz internasional itu Ustadz? Zakir Naik. Zakir Naik Ustadz. Kalau dulu pernah lihat video-video saya nggak? Yang debat-debat? Ada Ustadz, ada juga. Sama Ustadz Insan Moko Ginta. Insan Moko Gintang sama yang orang Batak satu itu Ustadz. Orang Batak ya. Si Tumorang. Oh, Munzir Situmorang. Ustadz Munzir Situmorang. Ana nonton itu Ustadz. Full yang debat 1 jam itu Ustadz. Masya Allah. Terus dari hasil belajar perbandingan agama itu apa yang diperoleh? Dari belajar perbandingan itu mungkin Allah takdirkan ada teman ana yang jelasin tentang Islam Ustaz. Jadi ana tanya. Teman itu Muslim? Iya, teman ana Muslim dan dia alumni pondok pesantren juga. Alhamdulillah dia paham juga ilmu agama. Jadi dia ana ajak dialog. Alhamdulillah ana sepikiran. Oh gitu, gini-gini agama gini-gini. Materi apa waktu itu yang dia sampaikan sehingga berkesan bagi Indra? Tentang ketauhidan Ustaz. Tentang ketauhidan. Nah, jadi di agama ana yang sebelumnya itu bahwa menganggap itu hanya seorang nabi. Bukan, Nabi Isa itu Tuhan berarti. Iya, kita di Islam menganggapnya seorang nabi. Nabi ya. Nah, namun di agama sebelumnya menganggap Tuhan. Nah, di situ keplesetnya Ustaz. Jadi Anda belajar di situ perbandingan bahwa dalilnya di sini di Alkitab ada, dalilnya di sini saya kumpulin, dan akhirnya ketemu gitu Ustaz. Ada kesimpulan. Ada kesimpulan dan saya lebih percaya gitu Ustaz. Dengan Islam itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya tamat SMA di bulan Ramadan tahun lalu saya putuskan untuk masuk Islam. Dan ntar itu tadi kan poin pertama. Katanya kan ada beberapa poin. Iya Ustaz. Poin pertama kan karena belajar perbandingan agama, dan perbandingan agama itu yang paling mengesankan adalah dari aspek tauhidnya. Iya, tauhid. Iya. Terus poin yang kedua apa kira-kira? Poin kedua itu tulisan Al-Qur'an, Ustaz. Tulisan Al-Qur'an. Iya, apa itu Al-Qur'an? Kenapa? Jadi ada sebuah hari di waktu SMA itu main ke rumah teman, Ustaz. Iya. Ana dengar ibunya ngaji, Ustaz. Ibunya mengaji. Ibunya ngaji. Lalu ketika ibunya selesai ngaji, ana tanya Ustaz sama anaknya, itu mama itu baca apa itu? Kok aku baru pernah dengar gitu kan? Selama ini nggak pernah dengerin kayak gitu. Oh, itu yang dibaca mama itu Al-Qur'an ya. Mama teman ana itu Ustaz. Jadi ana penasaran, bolehlah lihat bukunya. Akhirnya saya lihat bukunya, saya lihat, cuman orang baca buku kayak gini saat dulu kan kita ini nggak paham tulisan Arab ya. Tulisan Arab kita kan nggak tahu apa gimana. Ini sesat ini, nggak baca buku kayak mana ini bahasa Indonesianya nggak. Akhirnya dijelasin. Jadi setiap titik maupun koma nggak bisa diganti di Al-Qur'an ini. Kata si ibu itu. Kayak kata anaknya, itu. Ya, teman anak itu. Masa nggak mungkin lah ya, orang kan bisa diganti-ganti, ini kan tulisan orang. Ana makin terkesan Ustaz. Iya. Makin terkesan, Ana belajar tanya jawab sama dia, akhirnya ya di situ luar biasanya Ana tersimak di Al-Qur'an Ustaz. Subhanallah. Di tulisannya Ustaz. Jadi sudah akumulasi lah ya. Iya Ustaz. Dari banyak perspektif melihatnya bahwa Islam itu yang benar. Iya Ustaz, benar. Lalu berapa lama itu proses dari belajar perbandingan agama, kemudian suka berdiskusi dengan orang Islam sampai Indra itu mendapatkan hidayah? Berapa lama prosesnya itu? Prosesnya dari
kelas 3 SMP mungkin. Ustaz. Kelas 3 SMP, Iya. cukup lama ya. Cukup lama Ustaz. Sampai akhirnya kan udah tamat SMA, baru masuk iya. Islam. Iya. Di situ anak berani memutuskan Ustaz. Karena Alhamdulillah. Terus waktu itu syahadatnya di mana? syahadatnya di Bengkulu di masjid di Jalan Palawa itu Ustaz. Masjid jamaahnya cuma 25 orang. Oh, jadi begitu. saksinya dikit Ustaz. Alhamdulillah. Terus kok bisa tahu pesantren Mu'allaf ini, gimana ceritanya Anda ini? Alhamdulillah ada seorang ustadz alumni pondok kita juga Ustaz. Iya. Jadi beliau Siapa namanya? Ustadz Khalifah Sinaga. Oh, Khalifah Sinaga. Ustadz Iya, Khalifah orang Sinaga. Batak juga. Orang Batak Santri juga. kita sini dulu ya. Jadi sebelum hari H Anda memutuskan syahadat itu Ustaz,